Seorang pendaki Taman Wisata Alam, TWA, Kawah Ijen bernama Muhammad Zikri Maulana hilang saat melakukan pendakian pada Rabu, 18 Februari 2026, kemarin. Korban terakhir kali terlihat sedang beristirahat di sekitar kawah, tepatnya di pertigaan jalan ke kawah dan Sunrise. Upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan pada hari pertama kemarin belum membuahkan hasil. Rencananya, pencarian dilanjutkan pada Kamis, 19 Februari 2026, hari ini. Taman Wisata Alam Kawah Ijen adalah kawasan konservasi alam yang terkenal dengan kawahnya yang indah dan fenomena api biru, blue fire, sebuah fenomena alam langka akibat gas belerang yang terbakar. Kawah ini berada di Gunung Ijen, di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kawasan ini dikelola sebagai taman wisata alam, menawarkan pemandangan alam pegunungan, danau kawah yang berwarna hijau toska, serta aktivitas penambangan belerang tradisional yang menjadi daya tarik wisata tersendiri. Gunung Ijen memiliki ketinggian sekitar 2.443 meter di atas permukaan laut, dengan jalur pendakian yang dimulai dari beberapa titik seperti pos Paltuding di Banyuwangi. Jalur pendakian tergolong sedang hingga menantang, memerlukan waktu sekitar 1,52 jam untuk mencapai puncak kawah. Para pendaki dapat menikmati pemandangan alam yang spektakuler, termasuk danau kawah yang luas dan aktivitas para penambang belerang yang membawa keranjang besar melewati jalur terjal. Waktu terbaik mendaki biasanya dini hari untuk menyaksikan fenomena api biru sebelum matahari terbit. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Taman Wisata Alam, TWA, Kawah Ijen Rusdi Santoso mengatakan, sebelum hilang, korban mendaki bersama 4 teman lainnya yang sama-sama berasal dari satu pondok pada 18 Februari 2026. Zikri bersama satu teman lainnya didampingi guide, sementara 3 orang lainnya naik menggunakan fasilitas troli TWA Kawah Ijen. Pendakian dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kelima pendaki beristirahat di sekitar kawah, tepatnya di pertigaan jalan ke kawah dan Sunrise. Namun tak lama berselang, Zikri sudah tidak terlihat lagi. Berdasarkan kesaksian teman korban sudah tidak ada ketika mereka selesai istirahat, terang Rusdi. Mengetahui korban sudah tidak terlihat, keempat rekan Zikri memutuskan untuk turun dan sampai di area Paltuding sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga Zikri baru mengetahui korban terindikasi hilang setelah keempat teman korban sampai di rumah masing-masing. Keluarga kemudian menanyakan ke petugas di Paltuding sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upaya pencarian kemudian dilakukan namun hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban belum berhasil ditemukan, kata Rusdi.